Jadi fungsi pada garis ini selain untuk pencengkeram lebih kuat, juga sebagai jalur oli ini. Jadi oli bisa masuk di sela-sela sini. Jadi kampas kopling lebih awet. Halo, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan ganti kampas kopling. Ini motor bajai pulsar ini 180 cc. Dan sebelumnya kita bongkar bagian bak koplingnya beserta baut penutup rotor oli beserta rotornya kita lepas nih. Sekalian nos koplingnya kita lepas juga nih. Dan ini ada 4 baut pengikatnya nih. Dan keluhan sebelumnya motor ini terasa berat tarikannya, jadi teriak doang sewaktu gasnya ditarik. Biasanya bagian kampas koplingnya ini sudah selip, jadi tidak kuat menahan beban saat putaran tinggi. Oke, untuk bagian depan kita lepas dulu nih, bisa gunakan kunci mahkota. Dan untuk putarannya ke kiri. Untuk bagian rotor olinya ini, nah ini modelnya kayak CBGL Tiger, ada rotor olinya ini. Dan untuk bagian mur hose koplingnya ini membukanya ke arah kanan ini, jadi jangan sampai terbalik. Ini bekasnya sudah pernah dibuka ini, bekas dipukul-pukul ini. Jadi untuk membukanya ke arah kanan. Nah, ini ulirnya kebalikannya dari motor-motor umumnya ini. Jadi untuk membuka ke arah kanan, ngencanginnya ke arah kiri. Untuk yang bagian belakang, untuk yang bagian depan normal seperti motor biasanya. Oke, langsung cabut ini beserta hose koplingnya, tarik semua. Oke, langsung kita lepas ini bagian kampas koplingnya. Dan ini menggunakan 6 lapis kampas kopling untuk bajai pulsar ini. Oke, langsung kita tarik saja. Dan bagian yang paling ujung ada kampas kecilnya ini. Nah ini, jadi lubang tengahnya lebih lebar dan bagian tengahnya ada plat besinya ini. Dan untuk bagian plat atau penutup koplingnya ini terlihat rata nih, terlalu halus, jadi kita garis-garis, nanti kita gerinda supaya ada cengkeraman lebih kuat. Dan untuk bagian platnya juga rata semua ini, kan biasanya ada bintik-bintik atau ada alurnya gitu, jadi terlalu licin menyebabkan kopling selip dan diseterai kampas yang begitu tipis ini. Sangat tipis ini kampas koplingnya ini. Jadi menimbulkan slip saat digas. Oke, bisa digerinda bentuk miring-miring ini nanti beserta platnya. Dan untuk bagian platnya ini bisa digerinda bolak-balik nih.
Oke, setelah digerinda semua ini. Nah, ini sebelahnya belum ini. Setelah digerinda semua ini kita amplas dulu. Ini supaya bekas gerindaannya tidak terlalu tajam. Jadi diamplas sampai diraba tidak terasa kasar. Kalau ini terlalu kasar nanti bagian kampas koplingnya cepat aus atau cepat habis. Jadi kita amplas sampai terasa halus. Oke, setelah diamplas dan dibersihkan ini bisa langsung kita pasang. Dan untuk kampas koplingnya bisa gunakan punya Fiction all atau Fiction lama. Jadi untuk Fiction lama itu kampasnya 5 lapis atau 5 lembar. Dan ada bagian yang kecil juga ini untuk Fiction. Jadi sama bentuknya seperti punya Pulsar yang 180 cc. Ini ada yang kecil. Dan untuk bagian yang kecil kita taruh paling bawah. Terus ada plat besinya ini. Ini plat besinya ada 2 biji ini. Jadi yang satu rata, yang satu lengkung. Nah, ini lengkung nih yang bagian luar. Jadi yang bagian rata kita taruh di paling bawah. Terus yang lengkung ada di atasnya. Gini posisinya. Atau kalau mau pasang yang besar saja, nah yang besar saja ini platnya nggak usah dipasang. Jadi langsung gini posisinya. Jadi nggak usah pakai plat yang kecil. Jadi kalau mau pasang yang lebar saja juga nggak masalah. Jadi dibutuhkan 6 lembar yang lebar saja, nggak pakai yang kecil. Oke, kita pasang seperti aslinya saja ini. Jadi pakai plat kecil juga ini. Terus setelah kampas yang kecil kita pasang plat koplingnya ini. Dan sebelum pemasangan sebaiknya dikasih oli atau pelumas dulu ini bagian kampas koplingnya ini. Bisa dilumasi oli. Bisa diratakan gini. Atau bisa langsung dicelupin ke wadah oli. Pakai oli bekas yang lama juga nggak masalah. Ini lebih cepat. Oke, tinggal perakitan. Dan bagian yang paling kecil ini ada di bawah. Dan platnya tadi posisinya jangan sampai terbalik. Yang bagian lurus di bawah, yang lengkung di atasnya. Ini. Terus plat kopling. Nah, untuk plat kopling ini ada 2 sisi ini sebenarnya. Yang sebelah kasar, sebelah halus. Bisa diraba ini bagian pinggirannya. Jadi untuk yang bagian kasar ini berada di atas. Nah, ini bekasnya. Ini bekasnya nempel di plat sebelumnya. Nempel di bagian sini. Nah, begini posisinya. Jadi yang bagian plat kecil tadi nempel pada platnya ini. Nah, gini. Ini ada bekasnya nempel nih. Jadi yang bagian ini melengkung ke atas. Posisinya ini. Terus bagian plat kopling yang kasar ada di atas.
yang halus di bawah. Begitu seterusnya. Oke, bisa diraba ini bagian pinggirannya. Jadi untuk yang sisi sebelahnya halus, sisi sebelahnya kasar. Ini yang sini kasar, terasa kasar kalau diraba. Terus bagian sini terasa halus. Jadi yang bagian halus berada di bawah, yang kasar berada di atas. Untuk platnya juga begitu nih. Yang bagian samping ini kalau diraba gini terasa kasar. Dan untuk sebelahnya halus. Jadi seterusnya gini, untuk yang halus di bawah, yang kasar di atas. Dipasang bolak-balik pun nggak masalah sebenarnya, cuma ini mempengaruhi usia pakai atau kepakemannya. Jadi kalaupun dipasang bolak-balik ini juga nggak begitu ngefek di motor, juga nggak terasa banget, cuma keawetannya beda. Dan karena kampasnya 5 lapis, ini kita ambilkan satu lagi dari kampas Vixen, atau bisa dipasang kampas yang lama untuk yang 1 lapis. Tinggal bagian terakhir untuk penutupnya ini. Dan untuk penutupnya nggak bisa masuk ini untuk kampas Vixen ini. Jadi kurang lebar bagian tengahnya ini. Jadi kita ambilkan pakai kampas yang lama saja untuk bagian pinggirnya ini. Pakai kampas bekasnya, kita carikannya agak tebal saja nih. Ini. Jadi nggak bisa masuk. Kalau untuk kampas yang lama agak lebar gini. Jadi kita pasang posisi terakhir. Oh ya, lupa tadi. Jadi fungsi pada garis ini sebagai, selain untuk pencengkeram lebih kuat, juga sebagai jalur oli ini. Jadi oli bisa masuk di sela-sela sini. Jadi kampas kopling lebih awet atau tidak cepat habis karena terlalu kering ini kan, tidak ada jalur olinya ini. Kalau di garis-garis ini lebih aman atau lebih pakem. Jadi oli bisa masuk lewat sela-selanya sini. Oke, masukkan lagi pada hose koplingnya. Dan bagian sini ada ringnya nih, jangan sampai nggak terpasang ini. Terus tinggal masukkan ini hose koplingnya. Oke, ini tinggal pemasangan bagian rotor beserta murnya ini. Dan untuk murnya ngencangin ke arah kiri. Dan pasang lagi bagian penutupnya nanti. Dan untuk yang bagian depan ke arah kanan, yang bagian belakang ke arah kiri. Dan pakainya ini sudah hancur nih, kita ganti sekalian ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.